ada. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kau bagi kami Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, berkatilah kami Tuhan. Hidupkan dari segala penyakit yang ada di tengah dunia ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi firman Tuhan ke depan. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari anak-anak kami sekalian kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Dan sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga dibuatnya cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya berbicara dengan tentang makan, ya atau makan bersama, ya ini merupakan juga suatu peristiwa yang momen yang bisa dikatakan penting, ya untuk anak-anak kami. Ya anak-anak pernah nggak makan bersama gitu ya dengan saudara-saudara, dengan keluarga, ya atau dengan teman-teman rame-rame makan, ya. Jadi bukan persoalan makannya itu apa, ya, ataupun juga makanannya itu mewah atau makanannya itu yang tidak mewah, tetapi ada momen, ya kan anak-anak, ada momen yang memang penting dalam makan bersama itu. Ya mungkin momen nostalgia, ada ketemu sahabat lama, teman-teman, ada ketemu dengan keluarga. Jadi ada juga momen, ya salah satunya adalah momen perpisahan. Sebelum berpisah, ya itu ada makan bersama, sehingga bisa ya cerita, bisa menyampaikan bagaimana pengalaman-pengalamannya. Jadi setiap makan itu ada maknanya juga, ya beda kalau makan sendiri. Nah, di dalam teks kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 23 dengan tema perjamuan terakhir. Bagaimana Yesus mengajak ya para murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Ya, berarti bisa dikatakan ini acara perpisahan, makan bersama dalam acara perpisahan. Nah, anak kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, ya tentunya perjamuan terakhir ini bukan berbicara soal makannya, tetapi di sini bagaimana ya dipakai Yesus ya sebelum dia disalib ataupun juga sebelum dia berpisah. Ya, sekalipun Yesus sudah sampaikan beberapa tanda ataupun penyampaian melalui firman Tuhan kepada murid-muridnya, murid-muridnya masih bingung. Maksudnya apa ini Tuhan? Ya. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini ya, Yesus tidak menjadikan momen ini makan Paskah ini sebagai ya hanya acara perpisahan belaka. Nah, kalau kita lihat ya dalam arti perjamuan Paskah, bisa dikatakan ini masuk dalam perjamuan Paskah. Nah, dahulu kala kalau dikatakan itu makna Paskah itu yang dari perjanjian lama, ini merupakan satu tanda bagaimana satu pemeliharaan yang penting ya. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi dalam memperingati bagaimana mereka ya ketika Allah menyelamatkan mereka, dilepaskan dari perbudakan Mesir, ya dari tulah kematian jasmani mereka di Mesir. Ya, itu merupakan momen ya bagaimana peristiwa kebebasan mereka dari bangsa Mesir, yang ketika Allah telah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani. Dan disitulah bagaimana Yesus menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah. Jadi perjamuan terakhir ini bisa masuk kepada perjamuan Paskah. Nah, sehingga di sini juga Yesus memberikan dua simbol dalam arti perjamuan terakhir. Perjamuan Paskah ini dia akan diarahkan kepada perjamuan Paskah. Nah, anak-anak kasih Tuhan, ada dua simbol yang Tuhan ajarkan pada saat perjamuan terakhir ini, yang bagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Yang pertama itu adalah ya simbol itu anggur yang adalah darah Tuhan Yesus yang akan tercurah, dan roti itu sebagai daging ya yang akan terpecah-pecah ya dalam nanti Yesus yang akan disalibkan.
Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya di sini ya Yesus berpesan agar perjamuan Paskah ini ya itu harus dikenang dan harus diperingati ya di sepanjang zaman. Jadi bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus saja untuk diperingati, tetapi sampai sekarang ini juga kita ya di zaman kita juga ya peringatan akan kematian Yesus ya dalam perjamuan kudus ya, itulah ya tanda diperingatinya akan tubuh dan darah Yesus. Ya, anak-anak kasih Tuhan, mungkin anak-anak kami ya di kelas 4, 5, 6 SD ya kalau di gereja ikut sama mama sama papa ya di gereja orang dewasa mungkin belum ya, dan memang dalam gereja anak-anak masih belum bisa mengikuti perjamuan kudus ya. Tetapi anak-anak pasti tahu ya perjamuan kudus itu apa. Ya itulah dia tadi yang Bapak bilang ya, ada dua simbol ya, cawan atau anggur yang diberikan ya, dan kemudian roti yang diberikan kepada kita. Jadi ada dua yang akan diberikan pada saat perjamuan kudus ya, supaya anak-anak paham kenapa ya ini dikasih sama orang dewasa tetapi kenapa anak-anak belum ya. Nah itu Bapak jelaskan ya, itu ada dalam tata aturan gereja ya, dan secara khususnya lagi ya yang kedua, bagaimana anak-anak ya nanti di tahap ketika mereka sudah betul-betul memahami siapa Yesus yang dipercayai, dan sampai nanti tahap ya dia sudah menuju ke dewasa ya, disitulah tahap betul-betul anak-anak nanti yang ketika sudah tahap dewasanya betul-betul bisa meyakini sepenuhnya, bisa menerima sepenuhnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa makna, apa arti kematian Yesus yang disalibkan, bagaimana Yesus betul-betul sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi ya. Jadi bersabarlah untuk anak-anak untuk mengikuti perjamuan kudus ya, bukan berarti tidak bisa untuk selama-lamanya, tetapi ada batasan usia ya, memang anak-anak diperbolehkan, diizinkan. Tetapi Bapak percaya di dalam hati anak-anak kami semuanya pasti sudah mempercayai kan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, perjamuan kudus itu hanya sebagai simbol peringatan akan kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan. Bapak percaya bahwasanya setiap anak-anak juga ya sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, anak kasih Tuhan ya, dalam perjamuan kudus ini ya memang momen penting bagi orang percaya ya, khusus untuk anak-anak kami ya. Untuk perjamuan kudus memang itu tradisi dari gereja itu sendiri, aturan dari sistem pemerintahan gereja yang ada. Nah, anak kasih Tuhan, disinilah bagaimana Yesus ketika melakukan penetapan perjamuan malam ya, Yesus yang harus menderita agar menggenapi rancangan karya keselamatan Bapa. Jadi perjamuan kudus adalah momen yang akan mengingat karya Yesus itu, karya satu kali untuk selama-lamanya, karya keselamatan yang Yesus berikan kepada seluruh umat manusia yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, anak kasih Tuhan, yang kedua yang bisa kita pelajari di dalam perjamuan terakhir atau perjamuan Paskah ini ya, yang selain daripada yang pertama tadi, kita bisa memperingati, kita bisa mengenang akan kasih Tuhan, karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui di atas kayu salib, yang sudah kita ditebus, diselamatkan ya. Selain daripada itu, kita bisa menjadi kesaksian. Itu yang kedua ya, di dalam kita mempelajari apa sih arti dari perjamuan terakhir, arti dari Paskah itu ya, perjamuan Paskah itu yaitu kita bisa menjadi kesaksian di dalam karya keselamatan. Nah, ini penting sekali. Di dalam karya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib ya, kita bisa
menyampaikan kabar baik itu, sehingga orang itu yang belum percaya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya bisa percaya, ya, bisa menerima mereka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sama seperti kita, anak-anak Bapak yang kasih Tuhan, dulu kita juga belum percaya, dulu kita juga jauh sebelum misionaris datang, orang-orang sebelum No Mention datang, ya banyak yang belum percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya banyak yang menganggap Yesus itu hanya sebatas manusia, sebatas guru, ya tidak menyadari bahwasanya adanya keselamatan itu. Nah, makanya ya ada pembelajaran, ya kalau di kelas 6 itu ada pembelajarannya, cara menginjili, ya bagaimana anak-anak Bapak sudah, secara khususnya untuk anak-anak Bapak Julandri, sudah Bapak ajarkan kan bagaimana di kelas 6 menginjili secara pribadi. Ada 5 warna, ada kuning, ada hitam, ada merah, ya ada putih, ada hijau, ya yang bagaimana bisa disampaikan Injil keselamatan itu, ya bagaimana Yesus telah mati untuk kita, menebus kita, menyelamatkan kita, ya bagaimana kita diselamatkan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu, ya jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi penting sekali, ya ketika kita bisa menginjili orang, ya orang itu bisa percaya, wah itu anak-anak Bapak satu orang yang diselamatkan, yang dia betul-betul percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka malaikat bersorak-sorai, ya malaikat di surga itu bersorak-sorai menyambut orang percaya itu, orang yang betul-betul sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa kan? Wah, luar biasa lah. Dan itu pun juga, ya bayangkan anak-anak, ya ketika kita semua mau menjadi saksi, kita memberitakan Injil, ya kita juga bisa mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Ya anak-anak Bapak, bagaimana ya ketika kita sudah mau menyampaikan Injil, kita menjadi kesaksian, ya kita bisa dikatakan sudah melaksanakan amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah dan ajarlah, ya. Dan itulah menjadi tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kita mengenang, ya perjamuan kudus itu bukan hanya kita, ya inilah tubuhku kita pegang, ya baru kita minum, ya hanya sebatas itu saja kita makan, hanya sebatas itu aja perjamuan kudus, ya dengan 2 simbol tadi itu, ya darah dan anggur sebagai darah dan roti sebagai tubuh Kristus. Bukan sampai terhenti di situ saja, ya anak-anak Bapak, tetapi bagaimana kita nantinya, ya untuk anak-anak Bapak secara khususnya di SD, ya nanti ketika sudah dewasa, ya sudah bisa melakukan perjamuan kudus, minum anggur dan darah sebagai tanda darah Tuhan Yesus, dan makan roti sebagai lambang tubuh Kristus. Itu bukan terhenti sampai di situ saja, tetapi kita pergi, ataupun juga dalam arti kita menyampaikan kabar baik itu, Injil keselamatan itu yang kita percayai, dalam arti kita juga menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus itu dalam karya keselamatan. Kiranya anak-anak Bapak bisa memahami renungan firman Tuhan ini, dan itulah menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi kita, ya ketika Yesus ya sebelum berangkat naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung itu, ya kepada murid-muridnya, dan kita juga sebagai murid-muridnya harus menyampaikan juga kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, memberikan semangat lagi untuk kita hidup mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak kami sekalian, kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk
kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, karya terbesar yang Engkau berikan bagi kami yaitu karya keselamatan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang rela turun menjadi manusia dan mau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepadamu, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong kami supaya kami juga bisa memberitakan Injil bagi banyak orang di luar sana, dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati anak-anak dalam belajar, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberkati masa depan mereka. Tuhan juga memberkati guru-guru yang mengajar, memberikan kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan dalam mendidik anak-anak kepada jalan kebenaran Tuhan. Memberkati orang tua, anak didik kami dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong dan memberkati. Memberkati juga Tuhan sekolah kami, kiranya sekolah kami ini boleh Tuhan terus pakai untuk boleh mendidik anak-anak kepada jalan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.